Kadang-kadang fenomena kematian seseorang pasti berbagai macam syahwa sangka. Cerdas dan sekaligus membuka tabir misteri yang selama ini menutupi kepergian selebgram cantik Lula Lafah untuk selama-lamanya. Kalimat itulah yang seolah pas untuk menggambarkan kemunculan seorang jenderal bintang 2 dan juga mantan penyidik Irjen Polisi Ricky Sitohang yang kini secara mengejutkan akhirnya mulai angkat bicara dan menjawab deretan tanya yang kini masih berkecamuk di hati masyarakat. Apalagi pemirsa, dalam beberapa hari belakangan ini, masyarakat juga tengah kembali dikejutkan dengan kabar pemanggilan kekasih almarhumah Lula, Reza Arab Otovian, untuk dimintai keterangan. Lantas, mengapa kehadiran Reza Arab di tempat kejadian perkara menurut keterangan polisi yang bersumber dari saksi yang diperiksa menjadi begitu krusial? Belum cukupkah hasil medis yang menurut polisi menyatakan tidak adanya tanda-tanda adanya kekerasan? Dan lalu, seperti apakah pula Irjen Pol Ricky Sitohang menelisik adanya unsur pidana dalam kejadian ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya, atau masih soal kepulan asap misteri yang seolah masih terus menyelimuti apartemen mewah milik almarhumah sang selebgram Lula Lafah yang berlokasi di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pada Jumat 23 Januari 2026 lalu. Di tengah kabar duka yang masih belum kering, tentu warganet dan masyarakat seakan masih dibuat bertanya-tanya dengan statement yang sebelumnya diungkap pihak Polres Metro Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Pasalnya, setelah kepergian sang selebgram, polisi mengaku telah memeriksa 6 orang saksi yang kabarnya belum termasuk dari sang kekasih, Reza Arab Otovian, yang juga merupakan kekasih Lula, ikut terseret dalam pusaran kasus ini. Reza kabarnya juga diperiksa, lantaran karena berdasarkan saksi yang telah diperiksa sebelumnya, diduga berada di lokasi kejadian saat Lula ditemukan tak bernyawa. Dan di tengah kebingungan publik yang menanti kelanjutan titik terang dari keterangan peristiwa, tim Intens Investigasi pun mencoba mencari jawaban dari seorang jenderal bintang 2 dan juga mantan penyidik yang dalam hal ini adalah Irjen Pol Ricky Sitohang yang diminta menelisik alasan polisi memanggil Reza dan sejumlah saksi lainnya. Menanggapi langkah kepolisian tersebut, Irjen Pol Ricky Sitohang turut memberikan analisisnya. Menurutnya, pemeriksaan saksi, termasuk orang terdekat korban, merupakan prosedur hukum yang wajar dilakukan penyidik, terutama untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana atau tidak dalam peristiwa wafatnya Lula Lafah. Irjen Pol Ricky menegaskan, penyelidikan semacam ini penting dilakukan agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat, sekaligus memastikan setiap fakta diungkap secara objektif dan profesional oleh aparat kepolisian. Kadang-kadang fenomena kematian seseorang yang kita tidak mengerti, tidak tahu dan tidak melihat posisi kasus itu, pasti berbagai macam syahwa sangka dan pendapat serta persepsi dari masyarakat ataupun siapapun dia. Tapi kalau melihat posisi kasus ini dengan cerita mengatakan bahwa almarhumah Lula pada saat itu dia sakit, menurut keterangan ART-nya, asisten rumah tangganya. Namun kita lihat durasi antara dia sakit berobat sampai dengan kematiannya kan perlu ada penelitian dan penyelidikan. Kemudian pada saat durasi tersebut sampai dilaporkan ke Satpam itu kan kita lihat bahwa siapa-siapa saja yang datang ke apartemennya. Yang tahu pasti ART-nya. Jadi kalau ada dugaan-dugaan seperti contohnya Reza dikatakan diduga ada di lokasi tersebut, kan yang lebih tahu kan ART-nya.
Yang menjadi pokok permasalahan bahwa pihak kepolisian dengan melihat posisi daripada korban dengan mati tidak wajar, memang harus melakukan suatu tindakan hukum. Seyogianya sebenarnya kalau mati tidak wajar itu harus diotopsi, jadi ketahuan bahwa dia mati karena apa. Apalagi diketahui ataupun ditenggarai ada obat-obat di sekitar tersebut. Itu kan perlu penelitian daripada pihak penyidik, apakah obat ini termasuk zat terlarang atau memang obat peruntukan untuk kesehatannya, kan perlu penelitian. Sehingga penyidik tidak segera mengumumkan itu karena perlu penelitian yang komprehensif. Secara final baru dia akan publikasikan. Kalau ada seseorang mati tidak wajar akan diperiksa. Jangankan itu, ya. Sedangkan orang yang mati kena ketabrak saja tapi tidak wajar itu diperiksa. Harus dicek dulu, harus divisum. Sehingga bisa menentukan, tidak serta-merta orang mati sudah bawa aja keluarganya, nggak bisa. Harus dicek, diteliti dengan lab, sampel, foto dan lain sebagainya. Bukti termasuk. Bukti permulaan itu harus dilihat wajar atau tidak wajar. Lebih lanjut pemirsa, kabarnya dalam pemeriksaan yang dilakukan juga terungkap teriakan kesakitan yang sempat terdengar dari unit apartemen Lula Lafah sebelum korban ditemukan tak bernyawa. Informasi tersebut konon berasal dari keterangan asisten rumah tangga yang berada di sekitar lokasi saat peristiwa memilukan itu terjadi. Lantas, saat diminta untuk memanggapi, Irjen Pol Ricky Sitohang pun memberikan analisisnya terkait kemungkinan adanya unsur pidana. Selain itu, ia juga membedah bagaimana prosedur kepolisian bekerja. Lantas, seperti inilah pemirsa, analisis mendalam yang dilakukan Irjen Pol Ricky Sitohang terkait dugaan apa yang terjadi di balik teriakan kesakitan yang sempat terdengar dari unit apartemen Lula Lafah dan dugaan unsur pidana yang mungkin saja bisa terjadi dalam peristiwa ini. Penyidik akan meneliti, menyelidiki baik itu secara forensik maupun secara penyelidikan di arena lokasi dengan memeriksa para saksi-saksi yang hadir di dalam peristiwa tersebut. Yang paling utama adalah ART-nya. Apabila dalam benang merah nanti hasil penelitian laboratorium forensik, kan pasti akan diambil nanti sampelnya nanti, walaupun itu visum luar. Kalau ternyata memang betul-betul kematian tidak wajar akibat obat terlarang, tanpa seizin keluarga, otopsi bedah mayat pasti akan dilakukan. Itu kan untuk kepentingan hukum. Jadi tidak boleh katakan kami nggak mau, Ratu. Justru akan timbul syahwat sangka, kenapa kamu keluarga tidak mau diotopsi. Ini kan untuk mencari posisi yang sesungguhnya tentang peristiwa ini. Siapa tahu ada pelaku yang melakukan tindakan perbuatan tersebut. Nah, kalau memang betul nanti hasil daripada penelitian, penyelidikan daripada penyidik bahwa ini murni akibat daripada penyakitnya, karena memang sudah menggerogotinya, obat yang diambil sebagai sampel juga memang obat untuk pengobatannya, ya akan ditutup kasusnya. Sehingga publik mengetahui bahwa kematiannya kematian wajar karena memang sakit. Sementara itu pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, jika pihak kepolisian pun sempat angkat bicara terkait penanganan kasus berpulangnya Lula Lafah. Disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandar Syah, sejak menerima laporan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara secara profesional dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Dan dalam proses tersebut, pihak kepolisian juga telah melakukan klarifikasi terhadap para saksi yang berada di lokasi kejadian. Saksi-saksi tersebut merupakan mereka yang melihat, mendengar, maupun merasakan langsung peristiwa yang terjadi di tempat kejadian perkara. AKBP Iskandar Syah juga mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya telah mengklarifikasi 6 orang saksi. Dan terkait keberadaan Reza Arab, polisi menyebut bahwa dari keterangan salah satu saksi, kekasih almarhumah diduga berada di lokasi kejadian. Oleh karena itu, pihak kepolisian memastikan akan melakukan klarifikasi terhadap Reza Arab. Selain itu, pemirsa, polisi juga memastikan berdasarkan keterangan pihak rumah sakit juga tidak ditemukan tanda-tanda unsur kekerasan. Dan dari informasi tersebut kita melaksanakan olah TKP secara profesional dengan melibatkan stakeholder yang terkait yang ada di sana. Dan
kami berterima kasih juga kepada rekan-rekan media yang memberikan informasi pada kami sehingga dapat dilaksanakan oleh TKP, dan kami sudah melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita, dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sampai saat ini kita sudah memeriksa atau mengklarifikasi 6 saksi yang sudah ada di TKP juga pada saat itu. Selain itu dengan pihak rumah sakit, karena berdasarkan informasi saksi, salah satu saksi, saudari LL ini mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena itu kita juga berdasarkan keterangan itu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mencari tahu, mengklarifikasi fakta yang ada seperti apa. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Sebagaimana disampaikan Bapak Kapolres juga kemarin, bahwa dari tanda-tanda visual yang kita lihat dan pemeriksaan dari kedokteran di Rumah Sakit Fatmawati yang kita rujuk, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Oleh karena itu, kemarin saya juga infokan juga tidak dilaksanakan otopsi. Ya, kita minta karena berdasarkan permintaan dari orang tua, dan kita juga empati apa yang terjadi pada saudari LL. Oleh karena itu tidak ada tanda-tanda tindak kekerasan dan juga tidak ada dugaan karena kita sudah mengecek barang bukti maupun CCTV yang ada yang menghilangkan nyawa korban. Oleh karena itu jadi sampai saat ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokter, dan dokter juga siap untuk memberikan keterangan kepada polisian. Lain halnya dengan pernyataan tersebut yang disampaikan pihak kepolisian, Reza Arab sendiri, atau saat ditemui awak media di lokasi pengajian 3 hari sang kekasih, memilih diam 1000 bahasa. Meski sempat tertangkap kamera awak media saat menyalami ibunda almarhumah ketika pengajian tahlil digelar. Namun alih-alih memberikan klarifikasi, sang YouTuber justru tampak menghindari sorot kamera dan memilih bungkam. Sikap dingin dan tertutup Reza ini pun seolah menambah panjang daftar tanya publik. Lantas pemirsa, inilah respon Reza Arab saat dikerumuni awak media. Punten banget, punten banget ini mah. Punten banget ini mah. Lagi berduka, sumpah. Punten. Di sisi lain pemirsa, kabar baru-baru ini juga kembali berhembus bahwa pemeriksaan kepada Reza Arab Oktavian sudah dilakukan. Reza kabarnya diperiksa intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dari tengah malam hingga pagi buta pada Senin 26 Januari lalu sekitar pukul 23 dan baru selesai pukul hampir jam 4 dini hari di hari setelahnya. Lantas pemirsa, apa kata Feros Marikar, ayah almarhumah Lula, sebelumnya saat ditanya terkait hal ini? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, atau masih soal kepergian selebriti cantik, Lula Lafah, yang masih menimbulkan luka dan duka mendalam, yang tidak sedikit pun mereda dari keluarga maupun rekan-rekan terdekat yang mengenalnya semasa hidup. Tapi bukan hal itu yang mau kita bahas hari ini, tetapi mengenai jagat sosial media dan masyarakat yang kembali dihebohkan dengan sebuah kabar mengejutkan dari pihak kepolisian yang menyebut nama musisi kondang Reza Arab Oktavian akan diperiksa sebagai saksi dalam kejadian ini. Keterangan ini, seperti diceritakan sebelumnya, meluncur dari Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Iskandar Syah, yang menyebut bahwa nama Reza Oktavian juga akan diperiksa menyusul 6 saksi yang menurut polisi juga telah dimintai keterangannya dalam kejadian ini. Namun, merespons kabar tersebut, Feros Marikar, ayah kandung Lula, justru mengaku terkejut dan belum mengetahui kabar mengenai rencana pemeriksaan kekasih dari almarhumah putrinya tersebut. Mohon maaf, banyak diperiksa dari circle-nya Bang Arab sendiri. Tadi sudah dengar info belum? Enggak, saya nggak dengar, belum dengar. Diperiksa gimana? Di Polres Jakarta Selatan. Dimintai klarifikasi gitu. Keterangan termasuk teman-teman almarhumah, Om. Oh gitu, enggak, saya belum tahu. Oh, belum dapat kabar? Belum dapat kabar. Ibu juga gitu? Nggak tahu deh kalau gitu. Tapi Soalnya kita dari belum ada ya? enggak. Nah, soalnya kita dari pagi pisah gitu kan, kita ngurusin kelompok laki-laki, waktu benah begini, ya, ibu di belakang, di dalam. Dalam keterangan Polres ini Reza Arab terdapat dalam TKP kejadian. Udah tahu kalau beritanya sudah dirilis bahwa pas kejadian Arab ada di TKP. Pas kejadian maksudnya gimana? Pas kejadian ditemukan almarhumah, Reza Arab berada di TKP, Om. Sudah tahu belum infonya? Belum. Bagaimana Om melihat teman-teman Lula sampai hari ini almarhumah banyak hadir, Iya. doa gitu. Betul ya, sama dari 1, 2, 3 ini hari ini terus mereka support terus Lula. Setali 3 uang dengan senyum yang terlihat dari raut wajah sang ayah saat membicarakan dukungan dari sahabat yang tak henti-hentinya untuk sang putri 2 hari pasca pemakaman, Ibunda Lula, Tatu Yuliana, juga tampak kembali terlihat menyambangi pusara sang anak. Dengan mata yang masih sembab karena air mata, ia pun sedikit menceritakan mengenai kronologi kepergian Lula di depan para awak media. Selain itu, bagi sang bunda, Lula adalah sosok anak yang tak pernah menyusahkan orang tua. Meski sang putri memiliki riwayat sakit, tak pernah terlintas di benaknya bahwa Lula akan pergi secepat ini di usia 26 tahun. Aku cuma dapat kabar dari Valerie, katanya anak aku tuh kritis. Terus aku disuruh ke apartemennya. Terus di tengah jalan dia bilang langsung ke RS Fatmawati. Jadi ya pada hari itu memang nggak ada kabar dari Lula. Walaupun sebelumnya aku 2 hari berturut-turut itu dia telepon aku. Pas sampai Fatmawati, aku masih nunggu lama karena si Om harus ke Polsek Kebayoran Baru apa lama gitu ya. Sampai akhirnya temennya Lula, kayak Diska, Sarah Gibson datang satu persatu, semuanya datang baru. Tapi di situ juga aku udah udah bener-bener udah blank banget gitu. Jadi siapapun yang datang yang nyalamin aku nggak tahu siapa itu semuanya gitu. Kayaknya mataku udah nggak tahu gimana, kuping juga kayak kayak suara ngong kayak gitu. Buat aku masih denial kalau anakku udah nggak ada. Sempat aku histeris gitu bilang, kalau Lula masih ada, Lula nggak pergi. Karena aku masih telepon Lula masih ada kemarin, masih telepon aku, masih nanya, masih minta bantuan aku. Jadi buat aku ini pukulan paling berat, cobaan paling berat buat aku. Karena Lula itu anak baik. Dia itu nggak pernah ngeluh tentang apapun, kerjaan dia semuanya.
Jadi apa yang dia hasilkan selama ini semua benar-benar dia. Benar-benar semuanya hasil keringat dia tanpa satu sen pun dari orang tua atau gimana. Semua jerih payah dia, semua dia kerja keras dia, itu semuanya hasil dia sekarang itu. Tapi sayang, walaupun punya rencana lain. Sementara itu pemirsa, lain halnya soal senyum dari raut wajah sang ayah saat membicarakan dukungan dari sahabat dan ibunda Lula yang berbicara soal kenangannya bersama sang anak. Sebelumnya pemirsa, sang adik juga sempat merespons kabar pemanggilan Reza yang akan dilakukan pihak kepolisian saat itu. Apa kata Syakil Sultan Pahlevi, adik almarhumah Lula Lava? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Berbeda dari keterangan sang ayah, Syakil Sultan Pahlevi, adik almarhumah Lula Lava, turut memberikan tanggapannya terkait kabar pemeriksaan Reza Arab dan sejumlah saksi oleh pihak kepolisian. Ia mengaku memang telah mengetahui informasi bahwa Reza Arab akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Ia menegaskan hingga saat ini dirinya belum mengetahui secara pasti apakah pihak keluarga juga akan turut diperiksa. Dan Syakil masih dalam pernyataan yang sama juga sempat menceritakan kronologi awal dirinya mengetahui kepergian sang kakak tercinta Lula Lava. Kabar itu sontak membuat Syakil terpukul dan tak percaya. Ia bahkan mengaku sempat terdiam dan sulit menerima kenyataan yang begitu mendadak. Dengan suara bergetar, Syakil juga mengungkap penyesalan terbesarnya. Ia menyebut, 2 malam sebelum kepergian Lula, sang kakak sempat mengajaknya untuk datang dan bermain ke rumah. Namun, ajakan itu tak sempat ia penuhi. Syakil mengaku sangat menyesal karena tidak menemani Lula di masa-masa terakhirnya. Tak hanya itu, ia juga menceritakan sosok Lula sebagai pribadi yang pekerja keras dan penuh pengorbanan, terutama saat sang kakak pernah mengalah demi dirinya soal pendidikan. Maka dari itulah ia merasa pengorbanan itu kini terasa sangat besar dan lebih bermakna saat sekarang. Aku belum tahu, belum buka sosial media sama sekolah buat nyari newsnya ya, karena rada berat buat aku buka keinget terus sama Kak Lula gitu. Hari ini kamu tahu kan kayak bahasa Arab, asisten negara itu diperiksa di Polres Selatan, tahu ya? Iya, tadi ada kabarin orang rumah itu. Sebenarnya Reza Arab itu ada di TKP saat kejadian. Pernah dapat dengar cerita soal Reza Arab di TKP? Belum dengar itu. Dari mana? Di telepon mama udah histeris tuh. Kayak gitu, yang kemarin aku cerita sih sama kayak gitu. Nge-freeze awalnya nggak nerima lah ya. Jadi pas lagi dapat kabar nggak langsung bertindak gitu. Jadi maghrib dulu, terus nggak lama isya dulu, baru tuh dari situ mulai ke rumah sakitnya. Gitu. Di sana udah pada ramai ya. Dua malam sebelum dia tuh ngajak main ke rumahnya. Dia ngajak main ke rumahnya, belum nyempetin tuh, nyesel banget, salah satu penyesalannya itu nggak nyempetin waktu. Kita kan nggak tahu ya, karena nggak tahu, kalau tahu mah pasti kita. Sampai bela-belain untuk ngalah untuk kakaknya sekolah di Jerman. Mohon maaf ya sebelumnya sampai putus sekolah dan ngambil paket. Oh enggak, dia ngalah buat aku, bukan buat kakak. Oh ya, gimana cerita sebenarnya Mas? Ya waktu itu ekonomi keluarga lagi kurang ya gitu. Jadi dia ngalah karena dia udah juga ada plan di dunia entertain gitu. Dia
Dia fokus ke sana sembari ngalah. Jadi aku yang lanjut sekolah gitu. Karena emang uangnya saat itu papasan buat itu. Itu Masya Allah emang dari dulu tuh suka ngambil inilah dia tuh. Pengorbanannya ada, terus sama kita juga sangat amat jauh dari pelit. Benar-benar orangnya berbagi ke siapapun. Selalu ke keluarga terutama ke keluarga. Saat itu masih kecil ya, mungkin sekarang ya ya itu maksudnya itu kan buat gengsi apa ngaruh ya, maksudnya orang sampai kayak gitu. Kok apa dia mungkin berasa apa nggak sekolah, nggak ketemu teman-teman apa harus lebih cepet dewasa dia, berarti kan kayak saat itu tuh ya lebih ngehargain. Sekarang sih jadi tahu sesayang apa dia sama keluarganya, pengorbanan dia tuh banyak. Itu yang aku ada di otak aku sekarang, yang belum nggak kepikiran, yang nggak apa, banyak banget kok. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.